Yo, selamat pagi. Kita di sini masih bersama Mas Bento di podcast pertama dalam acara Ngoben. Ngobrol bareng Bento. Ngobrol bareng Bento. Tuh, kayak ngobrol tuh. Ngekek lu wonge. Jadi ini podcast awalan kita di sini dengan tema Ngoben, ngobrol bareng Bento. Iya. Kita di mana ini, Mas? Di Lembah Ngisis. 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 Heeh. Ini kan Ngisis Mas ini. Ngosos Ini Ngisis. ngomongin ngosos. Ya nak gede. Ini gede banget tuh, Mas. Gede banget nguas-nguas. Jadi ini tuh perjalanan dari Jogja kemarin berapa jam ya kira-kira ya? Perjalanan dari bengkel ya. Bengkel itu sekitar 1,5 jaman. 1,5 jam. 1 jam 30 menit. 1 jam 3. Oh iya. Ya tapi kan kemarin ada trouble. Nah, ada trouble. Ya. Yang trouble jadinya ketemu nih 2,5 jam. Iya, jadi 2 jam. Tapi termasuknya cepet loh kemarin Ya, ya, itu. ya. Ininya apa? Ya trouble-nya nggak terlalu trouble banget sih. Ya ini jadi di podcast edisi pertama ini kita mau ngobrolin tentang historinya. Ya yang tipis-tipis saja historinya tentang TLS ini gimana, terbentuknya kapan, bengkelnya di mana. Bisa ngobrol, Mas. Untuk TLS sendiri sebenarnya itu terbentuk itu 2009 bulan April ya, bulan April 2009. Untuk historinya teman-teman itu nanti ada kayak Mas Memo dulu ya. Memo masih SMA, masih kelas 1 SMA, Awal-awalan itu ya. Ada Ihu, ada Mas Ardi yang sekarang domisili di Bogor ya, ada Randy Dogi juga ya, teman-teman itu. Kalau pertamanya berarti berapa orang dulu, Mas? Cuma 4-5, nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10 dulu. Oh, gitu. Terus bengkelnya ada di mana dulu? Bengkelnya pertama di Karangbedo juga. Oke. Tapi di kontrakan. Dari di kontrakan. Halaman teman-teman. kontrakan rumah. Oh, oke. Ya di Ponpes. Itu kalau kontraknya dulu kan namanya Ponpes. Apa itu, Pondok pesantren? Pondok Pesing Alibaba. Soalnya kamarnya itu banyak, kamar mandinya gede. Jadi cowok semua itu. Kamar kos iki ukurannya cilik. Oh, tapi oke. kamar mandi ini gede 4x5. Makanya nak ngoyo ora disiram pesing. Oh. Pondok Pesing. Agak setane. Oh, jadi dulu awal sebelum di yang sekarang ini ya dulu. Belum di Jalan Sukong, di Jalan Citrawati. Oh. Ya masih sekitar sama bengkel itu paling jaraknya cuma 200 meter kok. Oh. Masuk gang depannya itu. Dari depan yang ada Gapura itu ya. Oh, gitu. Pokoknya deket makam. Berarti udah berapa tahun Mas sampai sekarang, Mas itu? Kalau berapa tahun ya, dari 2009 ya 12 tahunan ya. 2000. Ya, 12 tahun. 12 tahun. Oh, gitu. Jadi awalannya itu cuma dari teman-teman aja gitu. Awalnya ya cuma temen benerin ya, istilahnya dari temen ke temen itu sharing, yuk tak atik motor sendiri gitu loh. Oh, alah. Tak atik. Ngobrol. Terus kok ujung-ujungnya kok dari teman bawa teman, ya wes sama Mas mau Mas semua itu buka bengkel aja di pinggir jalan, ya wes buka bengkel. Oh, alah. Bengkel servis. Jadi pertama itu dari hobi nggak sengaja, terus jadi bengkel. Nah, bengkel jadi ngerjain itu. Ini saya jadi host loh di sini. Wah, hostnya kamu loh harusnya. Itu karena dia jadi guru, honornya cuma 400.000 sebulan, habis. Oh, jadi guru ini. Dulu. Oh, guru apa dugong? Apa? Oh, manpundong. Oh, itu piye itu kok? Oh, Pertama enggak, jadi guru itu gimana itu? Ini ada pertanyaan dari penonton yang kebetulan istrinya sendiri loh ini. Gimana ini? Enggak. Bisa. Bukan di Manpundong, bukan. Apa itu? Tapi di daerah Bantul dekat Samas sana. Ya Pundong, Mas. Bukan, Mas. Pundong itu dekat Parangtritis. Oh, dekat iya, Samas sana kan bukan Pundong. Ya dulu pernah ngajar. Guru apa, Mas? Guru agama. Guru agama. Wah. Itu gelar
Oh iya toh, guru agama toh. Dulu guru agama. Ngajar-ngajar ya mungkin ada titik jenuhnya ya. Iya, Jenuh. benar. Berangkat pagi, pulang sore. Ya, dari situ kan saya teman-teman kalau bengkel kan malam ayo. Berawal dari situ. Ya mungkin nganu sih Mas, apa? Circle-nya itu berbeda, pemikirannya berbeda. Tipe-tipenya, tipe-tipe apa ya? Orang-orang bengkel itu tipe-tipe berbeda. Pemberontak ya. Ya pemberontak sih enggak. Berontak awake dhewe lho, aku ora kudu seragaman, aku disong lho Mas. Ya mungkin. Saya ngilangin nimet itu loh Mas. Kowe nak pengen sukses kudu seragaman lah itu loh. Aku ya punya seragam bengkel maksudnya. Padahal jenengan itu dari aslinya mana? Saya Grobogan Purwodadi, Pulau Kulon Panunggalan Kedunggungan. Monggo. Saya aslinya orang kampung, jadi kayak suasana di kampung kayak gini. Padahal kalau di kampung itu kan pengennya tuh jadi pegawai negeri yang pakai seragam, yang dihargai. Iya, ya jujur bapak ibu saya kan juga pengajar. Oke. Jadi ya alhamdulillah saya dan adik-adik saya nggak ada yang jadi pengajar. Jadi nggak ada penerusnya. Kalau bapaknya kan enak Mas. Selama kamu bisa menekuni pekerjaanmu yo itu dinikmati, itu penghasilanmu di situ gitu. Jadi ulas gitu loh, bebas. Yang penting udah gede, udah punya aturan sendiri, sekarang udah keluarga ya pikiran gitu. Yang penting itu, yang penting rukun iman, rukun Islam kalau bapak saya gitu. Jadi masih ada basicnya di situ ya. Oke. Terus ini di podcast pertama ini kita juga bakal kedatangan tamu juga. Ya, kebetulan ada teman sendiri juga, Mas siapa? Memo. Nah itu Mas Memo yang dulu sempat ngerintis TLS juga ya. Sekarang malah alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang juga udah ngerintis bengkel baru bareng temennya, bareng Mas Anas juga. Mas Anas juga dulu teman. Sekarang jadi bos kecilnya di Keraton Skuter. Keraton Skuter itu bengkel Vespa Matic ya? Bengkel Vespa khusus Matic gitu. Khusus Matic sama ya? spare part. Yuk kita panggil Mas Memo. Mas Memo ini kumisnya tipis. Jadi sedikit-sedikit kayak doyok muda ya ini ya. Doyok muda. Kayak Mas Doyok muda ya. Oke, kita udah kedatangan Mas Memo yang kebetulan tadi malam nyusul di sini dan sempat ada kejadian muter-muter katanya Mas. Muter-muter sejam. Lewat mana tadi malam Mas? Lewat Borobudur. Muter-muter di Borobudur, balik ke Borobudur lagi. Terus baru ke arah Kali Bawang. Itu dan jam 1 malam. Jam 12 malam. Di bengkel map. Ya. Mungkin Mas Bento ada pertanyaan buat temen mudanya dulu, karena udah tua ini. Ini temen. Sekarang teman muda, saya masih muda loh nih. Oh iya. Mau nguraini tok itu, Bu. Terus ya paling apa ya Mas? Kapan rabi nak? Kalau saya kan gitu mikirnya. Wah, intern lo, Mas. Intern lo. Ini enggak apa ya, enggak ada guys. Lihat sukses sih seneng ya gitu. Udah berapa tahun Mas temenan Mas? Berapa tahun ya, Bu ya? 2009 ya 12 tahun itu dari awal TLS ya berarti ya. Oh ya lama juga ya. Oke. Keraton ini di mana Mas? Kantornya ini? Keraton di ini Maguwo, Pasar Stan. Pasar Stan itu. Cuman mungkin nanti setelah Lebaran kita pindah. Pindah mana Mas ini? Pindahnya di daerah masuknya mana ya? Outlet biru itu loh. Outlet biru Nologaten. Selokan Mataram. Selokan Mataram. Itu untuk servis khusus Vespa Matic ya? Ya, untuk segmennya Vespa modern. Terus sama skuter-skuter premium Eropa yang modern kayak Lambretta. Oh, Lambretta, Benelli, Peugeot. Ya. Bisa masuk. Oke. Terus gimana kok bisa dari Vespa 2 tak ya istilahnya? Dari dulu sama Mas Bento Vespa 2 tak tiba-tiba masuk ke Vespa modern ini dari kapan? Terus bisa masuk ke situ ceritanya piye Mas? Itu ceritanya karena kahanan Mas. Kanan kiri. Ya sebenarnya karena waktu itu saya baca
baca-baca ini juga kayak artikel tentang Vespa modern kan saya juga ikut perkembangan di Vespa. Oke. Awalnya dari klasik terus coba merambah ke modern dan itu saya juga belajar buat ini mengeksplor si Vespa ini sampai mana sih sekarang. Oh. Dari situ dan kebetulan ada salah satu teman juga di Jakarta yang support untuk buka bengkel aja lah di Jogja, karena di Jogja pada waktu itu cuma ada punyanya Mas Vano untuk bengkel. Oh, di Jogja Ya. Dua ya. Sama Karisma itu ya. Karisma kan Belum ya? bengkel resmi. Heeh. Bengkel resmi. Maksudnya yang di luar bengkel resmi itu cuma ada The Mas Vano bengkel. pada waktu itu. tahun berapa itu Mas berarti? Itu 2000 pertama buka Keraton Skuter itu 2017. 2017. Oh ya, ya baru ya, baru ya. Iya, baru ya jalan 4 tahun ini. Oh, oke. Terus gini, ini kan banyak pertanyaan juga. Perbedaan menghandle Vespa modern sama Vespa lama. Kebetulan kan dulu pernah sama Mas Bento toh. Toh. Nah, perbedaannya apa Mas? Beda ngehandle-nya itu gimana itu? Sebenarnya secara umum itu sama ya Mas ya, cuma mungkin ada beberapa treatment yang itu beda dan ya tiap bidang punya tingkat kesulitan masing-masing. Mungkin ada yang bilang Vespa klasik itu lebih ribet gini, lebih simpel Vespa Matic. Nah, sebaliknya sebenarnya di Vespa Vespa Matic sendiri itu juga ada keribetannya sendiri. Benar. Mungkin kalau di Matic itu ribetnya di ini Mas, kelistrikan. Oh ya, lebih banyak ya. Dia emang ya salah satu Kelemahan. Ya bisa dikatakan kelemahan dari Vespa Matic itu di kelistrikannya. Perkabelan ya. Iya, kalau untuk mesin ya sudah bisa dilihat lah. Maksudnya kalau misal kita biasa main Vespa klasik, pegang mesin Vespa Matic, nah ini mesin seger gitu. Oh Kalau Vespa ya. klasik kan mungkin kita belah, kita mau pasang lagi, rekondisi. ini kita masih wah ini nggak flat, nggak apa, harus bubut sini bubut situ. Oh ya, betul. Ya, mungkin seperti itu. Ya mungkin karena Vespa Matic saya juga ada GPS lampunya itu toh Mas. Oh itu mobilizer. Ya mobilizer itu kayak masuknya ke ini ke ke listrikannya. itu harusnya Vespa lama yang harga mahal. Sinau Mas pasangi kuwi Mas. Pada masuk ya. Nah, itu yang katanya Vespa harga Avanza itu kalau parkir sembarangan juga ngeri toh. Iya. Vespa Avanza itu juga kadang kan kuncinya juga enggak ada kuncinya, cuma kunci stang itu toh. Betul, mungkin bisa belajar sama Mas Memo itu nambahin itu. Saya angel tau Ya, maju untuk berkembang ya. Bisa. Mungkin Mas Bento ada pertanyaan buat Mas Memo. Ya, kalau saya pertanyaan paling untuk Matic itu komponen sih saya paling ini komponen Vespa Matic itu rata-rata komponennya loh. Apa komponennya itu rata-rata hampir sama dengan Vespa klasik istilahnya kayak kaki-kaki, terus perkabelan kan kalau Vespa lama kan dia kan pakainya kan arusnya kan AC, terus DC-nya DC semi toh. Kalau di Matic apa full apa gimana gitu. DC-nya Adira Mas. Aku buki wong. Cuma sekitar komponen aku yang penasaran tuh. Ya kalau di Vespa Matic itu kalau untuk kelistrikan ya karena dia injeksi ya itu DC. DC ya berarti ya DC. Kali itu. Saya nak kaki-kaki ya cuma ada kemiripan dikit paling ya. Kalau konstruksi bodi kaki-kaki terutama kaki-kaki depan itu sebenarnya masih menganut model Vespa klasik. Cuma kan dia dibalik pengembangan dia pakai yang sebelah kiri. Karena kalau nggak salah itu porok kiri itu katanya lebih enak ke atas. Iya benar. Sempat jadi obrolan itu di teman-teman road race itu kan ada pakai porok kiri lebih nyaman itu kan. Tapi selain katanya ya juga saya membuktikan sendiri bahwa porok kiri ini menurutku lebih
proper lah daripada yang Vespa sebelumnya, Vespa klasik yang di Pondok Kanan. Untuk konstruksinya, bahan-bahannya juga ya. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suaranya masuk, kita ini nggak cuma bertiga ya di sini, itu ada teman-teman di sana. Mungkin bisa ditunjukin. Ada teman-teman di sana. Ada nopek juga loh. Ini tendanya juga banyak. Jadi untuk persiapan breakfast ini, sarapan itu ya. Iya. Oke. Jam 8 bisa breakfast sih. Hah? Breakfast no iki. Sampai jam 10. Neng utah kulinan Anda kulinan cekin Anda. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya yang selalu mengganjel itu, mungkin buat teman-teman juga yang lainnya juga kadang ada pertanyaan. Ada nggak sih Mas gap antara Vespa modern sama Vespa Matic sama lawasan ya istilahnya? Itu kan kalau setahu saya, mungkin yang lain bisa ngoreksi di komen bawah. Itu tuh kayak ada gap kerasa itu loh. Aku lu tua iki. Punya aku lebih lama ini. Istilahnya? Ini dandanku lu oke iki. Padahal tadi udah bahas sama Mas Bento, dandannya sama aja ya. Hitungannya mahalnya juga sama atau Mas, spare partnya yang untuk Matic kan lebih mahal kan. Dan kalau mungkin saya pikir dari mungkin sebelum tahun 2009 2010 Vespa lama kelihatan mahal karena susah nyari spare part. Kalau sekarang online mungkin banyak. Nah, gimana untuk menyikapi gap antara Vespa Matic sama Vespa lawas ini gimana Mas? Ada nggak dari teman-teman? Sama sih. Ya. Jadi kalau untuk gap sendiri itu mungkin kerasa itu waktu di awal-awal tahun 2000. Kalau untuk di skena Vespa yang ada di Jogja ya. Iya, kita ngomongnya Jogja. Itu gap itu terasa di tahun-tahun ya sekitar 2000 tahun 2015-an, mulai 2015-an. Itu kerasa banget, maksudnya yang anak-anak Vespa klasik sama anak-anak Vespa Matic mereka terkotak-kotakkan belum jadi satu. Ya puji Tuhan, alhamdulillahnya di Jogja sendiri kita punya salah satu wadah, yaitu dari teman-teman Jogja Rolling Scooter. JRS dia bisa ngombyongi lah istilahnya. Ngerangkul semua. Biar bisa bareng-bareng. 2015 jadi ya pertama. Ya, mungkin yang kerasa, tapi seiring berjalannya waktu di tahun-tahun sekarang udah mulai nggak gap ini udah nggak terlalu kerasa banget, walaupun ya ada lah 1-2, kalau 1-2 orang berarti kan masuknya ya wong sengit kuwi. Iya, berarti kalau 2015 kan pertama kali dealer Vespa ada di Jogja kalau nggak salah ya itu ya. Iya, pertama dealer kan itu. Pertama dealer itu 2011 Mas. 2011 malah. Dulu masih di depan Quality. Ya itu. Depan Quality ya, Jalan Solo itu ya. Oke. Kalau dari Mas Bento menyikapi gap ya emang pernah ngerasain sih Mas, makanya kan dulu ya gap-gapan antara Matic klasik itu ya pernah, saya pribadi pernah ngerasain. Tapi kalau sekarang orang yang menyikapi masih ada gap ya kebangetan lah istilah gitu loh. Kayak kemarin yang sempat viral pas acara ISF itu di Jogja yang video, motor kredit itu kan sempat rame lagi gitu. Apa Mas, motor kredit itu oke. Di video viral itu loh. Lah ya emang motor kredit lah saiki sak momene emang motor kredit terus meh ngopo gitu loh Mas. Oke. Nah, ya momene klasik itu bisa di kredit ya bakal kredit gitu loh. Iya. Soalnya klasik udah enggak ada yang baru gitu loh. Nah, gitu. Makanya kan ya pas sebelum ISF, 1 minggu sebelum ISF itu kita teman-teman sama komunitas VBDJ ya Mas. Kita bikin acara itu Dino kompetisi. Dino kompetisi. Di situ kita ngumpulin antara klasik sama Matic jadiin satu. Itu saya sama anak-anak TLS sama teman-teman perwakilan VDJ itu udah bikin aja biar gak ada gap, kita bikinin aja gitu loh. Jadi pernah mengatasinya seperti itu. Dan nyatanya teman-teman tak ajak ngobrol kayak apa speeding Indo terus mana itu yuk
Santai enak ngobrolnya, sering-seringin bikin acara gini Mas gitu. Enggak harus teman-teman metik kok yang bikin acara gitu. Kasih kita pun hadir gitu loh Mas. Iya, betul. Padahal kalau dihitung-hitung sekarang untuk Vespa 2 tak spare partnya juga bisa kredit di home credit kan ada di Bukalapak saya kredit bandul lah, kredit knalpot lah. Makanya jangan sok-sokan pakai kredit gitu loh. Kan marahi enggak enak loh. Oh, tapi gini Mas Memo, ada pertanyaan lagi juga. Kalau di Vespa Matic itu apa ada kayak dulu ya, saya sebelum Mas Bento mungkin ngerasain belum tahun 2010 itu kan kalau benerin Vespa iki wae cukup ya Mas. Rakyat yang dalan mogok meneh. Kalau sekarang kan saya lihat Mas ini wayai ganti. Kadang kan anak-anak sekarang itu mereka pakai motor lama tapi nggak mau mogok di jalan gitu loh. Kalau di Vespa Matic ada nggak Mas yang customer gitu? Yang modelnya ini berarti Dibubut wae Mas, dibubut wae. Itu ngereko. Nah, ada. Wah, ada loh. Ada. Cuma kan ya mungkin kan kita dari masing-masing bengkel, mungkin bengkel Mas Bento, bengkelku, terus ya bengkel-bengkel teman yang ada di Jogja juga kita punya ibaratnya punya servis ciri khas servis tersendiri. Standarnya lah istilahnya. Aturan main. Ya, aturannya ya. Kebetulan kan saya di Vespa modern ini termasuknya pasar yang di kalangan menengah ke atas ya hitungannya. Jadi ya servis ke orangnya juga itu perlu diperhatikan. Jadi misalnya sebenarnya dia cuma mau servis ganti oli nih datang ke bengkel. Nah, tapi di situ kan tetap ada general check up yang ngecek semuanya. Nah, di situ nanti kita juga menjelaskan kepada customer bahwa misal ada salah satu variabel part yang ini misal kayak udah aus atau ini mungkin masih bisa dipakai tapi jangka waktunya mungkin pasti terus kita kasih rekomendasi. Jadi ibaratnya nek wong Jawa omonge dinggo ancang-ancang. Oh ya. Buat spare dia biar nanti persiapan ya. Pada saat servis berikutnya. Paling kayak gitu aja sih Mas. Kalau yang model agak riwil Mas nih dibubut aja ada sih. Jadi mungkin kayak bakul ya Mas ya. Ben badine kroso lho ora kejero. Gendang payu, gendang tak goreng. Oh ya. Tapi kalau kayak usernya langsung rata-rata ya saya Mas kalau emang ini udah minta diganti kurang layak ya udah ganti aja. Ya. Paling kayak gitu. Ya karena juga saya mikir juga kalau Vespa Matic itu nggak ada selahnya Mas. Nah, gue rusak neng dalan ya nuntun. Nah, itu. Iya, saya menyediakan towing. Nah, jadi di Keraton ada towingnya juga. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi Mas Bento? Cukup paling ya mungkin kedepannya kalau saya kedepannya Keraton tetap inilah di atas terus. Soalnya kan semakin saya kan mantau semenjak dari dulu di Karangbendo ya awalnya ya. Oh ya dulu di depan bengkel di depan bengkel itu. Sekarang tadi akuarium. Sekarang itu kalau akuarium tuh. Apa? Bengkelnya jadi kalau akuarium. Dodol liwak toh. Jualan ikan toh. Iya bekas bengkel. Jadi aku lihat perkembangannya itu pesat sekarang. Perkembangannya tuh masuk ini aku gitu loh. Kalau untuk Matic ya dibanding yang lain di Jogja lah, Keraton cepat, perkembangannya cepat banget. Ya mungkin kan berkat Mas Memo ini yang memanage loh. Ya, ya salah satu marketing ya. Manager. Waduh. Marketingnya Memo. Siapa Hehu? Hehu marketing. Oh. Yang punya keistilahnya lah. Bos kecil. Bos kecil. Kalau untuk owner aslinya siapa Mas sana? Anas. Mas Anas. Oh, ya, Mas Anas. Saya Mas Anas. Kebetulan dia lagi nggak di Jogja, ini lagi di Sumbawa. Sumbawa, ngapain Mas? Nyusul istrinya. Tak kira surfing. Nyusul. Oke, Mas Bento udah nggak ada pertanyaan lagi. Cukup. Mas Memo mau kata-kata mungkin bukanya kapan, terus ada diskon lagi kapan untuk jasa towing itu, apalagi itu kan untuk memudahkan anak-anak yang misalnya mau servis dari rumah bisa diambil nanti bisa dicek di IG-nya atau mananya gitu.
Ya untuk tempat baru nanti itu akan kita kasih tahu di Instagram karena rata-rata sekarang kan pakainya Instagram, nggak mungkin kita email satu-satu ya. Ya. Zaman dulu kan nggak mungkin. Dan banyak kejutan besok. Nah itu untuk grand openingnya di tempat baru besok ada beberapa kejutan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang. Oke. Yang jelas Ya. jor-joran ya. Ya mungkin dari diskon atau Ya. apa, yaitu nanti Habis lebaran ya pokoknya ya. habis lebaran tunggu aja. Oke. IG-nya apa, Mas? @Kraton Scooter, KRATONSCOOTER. Kraton Scooter itu untuk bengkelnya, untuk yang kalau yang teman-teman mau beli spare part atau ini. Kraton Scooter _, katalognya pakai C. tulisan Indonesia pakai K. Oh, Pakai K. Berarti katalog ora catalog. Ya, Katalog. katalog. Nah, untuk teman-teman yang ada domisili di Magelang juga kita ada cabang di sana. Oh, Magelang juga udah. Udah ada. Oh, Itu oke. udah dari September kemarin tahun lalu. Oke. Itu. Dan itu rencananya nanti mau ke buka Semarang, Surabaya atau mana gitu, Mas, ada Amin. planning? Wajib Amin. ya. Oh, Ada iya. itu Tetap pasti. ada Ya. planningnya. Bagus ya. Jadi untuk kadang itu juga saya mikir gini ya. Iki kok untuk mbok kat apa ora? Saya tuh kadang tuh mikir gini. Dealer Vespa di Jogja ya, Mas. Saya kan ada Matic juga. Pengalaman kalau servis di sana itu tempatnya kecil, Mas. Cuma buat 3 atau 4. Jadi dan Dealer sekarang yang punya Vespa Matic tuh udah banyak ya, Mas. Ya. Antri nih, Mas. Kadang tuh kenapa saya kadang milih di luar itu karena kadang dulu pertama milih antrinya itu. Nah, juga sekarang kerasa kualitasnya ya. Saya bukan menjelek-jelekkan tentang dealer atau apa, tapi memang saya kerasa sendiri di situ karena partnya lebih banyak ini. Part yang Mas mau oli apa aja, Mas mau yang diganti apa aja. Itu kalau tak nilai Mas yo. Jadi antara dealer sama kayak Kraton, kayak tempatnya Mas Vano barang, dia itu mau bersaing. Iya. Makanya kan orang-orang yang di istilahnya orang umum lah, dealer kayak gini terus di Kraton atau di bengkel dan lain itu dia lebih banyak memilih, bisa memilih. Iya. Soalnya kalau dealer kan monoton itu. Ya, Gitu toh. dan juga paket servisnya di Kraton itu ada olinya, ada Iya. yang V itu apa, Mas? Valvoline. Valvoline, Terus ada iPhone, iPhone, Terus kemarin apa? Motul. bus. Nah, Oh itu. tuh, harganya Macam-macam, beda-beda, Mas. harganya beda-beda dan kualitasnya juga beda-beda. Ya, Jadi toh. kan selera kantongnya kan, oh catatannya paketan gini ada. Tergantung gitu kan. budget toh, jadinya pengennya apa gitu toh. Oke. Oke, sampai di sini aja podcast kita yang pertama. Kita masih di Bukit Ngisis. Yes, Mas Bento ngomong ngosos karena terlalu besar. Dan itu di sebelah sana itu ada restorannya Pak Erik baru. Itu mau Pak buka. Erik siapa Mas? Erik Sukamti. Oh Pak Erik Sukamti. Bukan Erik VW. Berarti nganu kayak apa? Itu nanti mau jadi tumpeng menoreh. Oh. Itu nanti jadi tumpeng menoreh. Jadi teman-teman yang mau ke sini nanti bisa cek di Google Maps itu di Bukit Ngisis atau nanti kita masukin Mas Aan nggak apa-apa ya, masukin untuk apa kontak personnya yang di sini, nanti bisa tanya-tanya. Jadi bisa sewa tenda sendiri, bisa makan, bisa buat sama teman-teman yang lain. Ngecamp gayeng ya. Ngecamp asik. Dan di belakang sini kalau nggak apa namanya nggak mendung nih ada 7 gunung. Itu yang baru kelihatan aku tadi padu karo karo Najah. Kalau nggak salah Gunung Sindoro, Gunung Merapi, Merbabu dan yang lain-lain sing cetha udah Gunung Ketur. Gunung Ketur yang Paku Alaman. Oke, terima kasih buat Mas Memo. Siap, Kedatangannya sama-sama. matur suwun sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Pokoknya lancar semua. Tambah besar Kraton Scooter. Tambah sukses. Tambah gede bengkelnya. Amin. Dan besok buka habis lebaran ya, pokoknya Ya, habis lebaran, tanggalnya belum tahu ya. Tanggalnya nanti menyusul. Pokoknya cek aja di IG-nya Kraton Scooter. Kalau mau nyari spare part-nya di Kraton Scooter katalog, bisa cek di IG-nya, bisa tanya-tanya. Kalau mau main-main ke sana tanya-tanya dulu bisa. Matur suwun. Sekali lagi Mas Memo, matur suwun. Angga, Mas Cuwun Bendo. Mas. Naga Garabendo.